Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sebelumnya apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Jadi di sini kita akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal tentang karir. Sebelum dimulai boleh dipimpin berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih sudah hadir di sini. Gimana, sehat semua kan? Sehat Bu. Alhamdulillah, karena Tuhan masih memberi kesehatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini untuk melaksanakan bimbingan klasikal. Nah, yang selanjutnya di sini ada berapa siswa sih? 2. Oh, Ibu absen dulu ya, berangkat semua enggak? Sasti, Hadir Bu. Apriliani, Hadir Bu. hadir semua ya. Jadi sebelumnya Ibu jelaskan terlebih dahulu. Di sini kita akan melaksanakan bimbingan klasikal ini tentang karir, yaitu tentang informasi jabatan, minat karir. Tujuan dari dilaksanakannya layanan ini yaitu supaya kalian itu mengerti potensi diri kalian itu apa, dan kalian itu juga bisa mengenali pasien yang ada pada diri kalian. Terus supaya kalian itu dapat menentukan apa sih cita-cita atau seandainya kalian kuliah apa yang akan kalian ambil. Nah, di sini kalian akan mengerti di mana kemampuan kalian, terus gimana tentang kemampuan yang kamu miliki sehingga dapat melanjutkan dalam ke jenjang yang tidak salah jalur. Sebelumnya di sini kalian tahu nggak sih apa itu pasien diri? Enggak. Potensi diri. Kemampuan dalam diri sendiri. Ya bisa disebut seperti itu. Potensi diri itu sama aja seperti kemampuan yang terpendam dalam diri kita sendiri. Jadi di sini Ibu beri arahan selama Ibu menjelaskan materi yang akan Ibu berikan, kalian bisa mencatat apa saja yang kalian belum mengerti tentang materi ini dan nanti bisa ditanyakan. Dan Ibu akan memberikan tugas kalian. Kalian harus memperhatikan ini dengan teliti dan nanti kalian akan menuliskan apa sih sebenarnya potensi diri kalian, nanti akan Ibu tanyakan. Bisa dimengerti? Bisa Bu. Baik, gimana? Udah siap untuk melakukan layanan pada pagi hari ini? Sudah. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian potensi diri. Pengertian potensi diri itu kemampuan dan kapasitas yang ada dalam diri yang masih tersimpan dalam diri sendiri. Dengan kata lain, masih mengendap dan belum diaktualisasikan melalui perilaku, perbuatan, dan aksi. Kemampuan dan kapasitas ini bisa di bidang apa saja. Contohnya kalau kalian itu kan ada tuh orang yang nggak pandai membaca, tapi orang itu mempunyai kemampuan lain seperti berhitung. Contohnya di matematika. Dan terus yang selanjutnya positif atau negatif. Orang yang kadang tentang belajar itu dia nggak ngerti, tapi dia lebih mengerti, lebih pintar dalam keterampilan tuh, kayak membuat seni atau pokoknya yang menghasilkan suatu karya gitu. Nah, di sini juga tentang kemampuan, bukan kemampuan berpikir aja, tapi kemampuan kemampuan bakat juga bisa ya.
Selanjutnya yaitu pengertian pasien diri. Nah, pasien diri itu apa sih? Pasien diri itu memilih bidang pekerjaan yang sesuai dengan pasien atau minat. Nah, ya, yang ibu bilang tadi, apa sih cita-cita kalian? Nah, cita-cita kalian itu harus kalian lihat dari pasien diri itu. Cita-cita itu kita bisa, seandainya nih, kita bisa dalam seni. Cita-cita kita bisa jadi penari atau membuat karya-karya yang lain. Nah, kalau pasien diri kita itu berhitung, kita bisa tuh bekerja di bank atau di perhitungan-perhitungan atau di kantor perpajakan yang berkaitan dengan matematika atau perhitungan kan. Terus di sini kita bekerja dengan begitu, kita bisa bekerja dengan bersemangat, menikmati, dan tentu hasilnya pun lebih optimal. Karena apa? Karena pekerjaan, cita-cita kita itu kita samakan dengan pasien diri. Kan ada tuh orang yang nggak mampu dalam matematika, tapi dia itu berusaha kerja di bank. Ya itu nanti hasilnya akan malah dia tuh fatal. Karena apa? Karena dia tuh kemampuannya tuh bukan di berhitung itu, bukan di matematika. Jadi untuk apa sih dia kerja di bank kan gitu. Selanjutnya, orang juga itu harus bisa tahu pasien dirinya, biar dia itu kalau ngambil jurusan atau ambil pekerjaan, dia tuh tahu kemampuan dia itu di mana gitu. Dia juga bisa melihat dari pengalamannya. Contohnya kayak di SMK kan. Kalau di SMK itu kan ada yang namanya kayak PKL apa sih? Yang praktikum gitu. Dia kayak pemasaran di pasar. Dia bekerja. Terus nah bosnya itu kan di situ kan bisa melihat apakah kemampuan kamu benar-benar di bidang pemasaran atau bukan, bisa dilihat dari tingkah laku, perilaku kalian sendiri. Nah, jika kalian mau ambil jurusan kuliah yang jika nggak bekerja nih kan, lulus SMA langsung kuliah, gimana? Mau langsung kuliah apa mau kerja dulu nih? Kerja, yaitu kalau kerja ya kita harus bisa memahami pasien diri kita, apa kemampuan kita, dan sama juga halnya dengan kalau kita mau kuliah. Kalau kita mau kuliah itu kita juga harus melihat apa sih kemampuan kita. Jadi kalau kalian mampu dalam matematika, ya udah kalian kuliahnya itu ambil jurusan yang seperti akuntansi atau perbankan segala macam. Jangan kalian pandai berhitung terus kalian ambil jurusannya tata boga atau perhotelan segala macam. Ya tapi nggak apa-apa, cuman itu kan agak menyimpang sedikit. Itu terserah kalian sih. Kalau kayak IPA itu kan masuknya kan, kalau dari jurusan IPA sendiri SMA itu emang kebanyakan kan dia ke pendidikan kuliah. Karena kalau IPA itu kan mayoritas ke kesehatan atau jadi ya mau nggak mau dia harus ngelanjutin ke kuliah dulu. Karena apa? Karena jarang tuh orang kesehatan yang lulus SMA langsung masuk ke kesehatan. Beda dengan IPS. Kalau IPS itu kan kayak ekonomi, pemasaran, dia bisa berjualan. Jadi lulus SMA aja dia udah bisa, kayak dia punya modal, ya udah buat dia usaha sendiri gitu. Jadi banyak alasan kita yang bisa jauh dari jurusan. Ada yang karena tidak cocok dengan pilihan orang tua, tapi emang dia tuh pengen ke jurusan yang diambil. Kadang emang pemikiran kita sendiri sama orang tua itu nggak sejalan. Orang tua kita tuh nuntut kita kayak gini, kamu tuh harus jadi ini, kamu tuh harus jadi ini. Tapi emang yang terjadi pada diri kita, emang pasien kita itu nggak ke situ. Jadi ya mau gimana, harus kita jelasin baik-baik ke orang tua kita, Pak, Bu gini,
pasien kita itu nggak di situ, kemampuan aku tuh bukan di situ, kemampuan aku di sini. Kita harus jelasin baik-baik supaya nanti kita nggak salah jalur. Tuh kan ada orang tua yang harus menuntut kita kayak gini. Ada kalau orang tua yang lumayan over, dia pengen anaknya jadi dokter, anaknya jadi polisi, tapi anaknya itu nggak punya kemampuan yang cukup untuk menjadi dokter. Tahu sendiri kan, dokter itu kan kayak banyak menghafal segala macam, itu susah ya. Kita harus bisa jelasin ke orang tua kita gitu. Jadi itu aja yang ibu jelaskan mengenai pasien diri. Bagaimana, apakah sudah paham? Sudah, Bu. Jadi ibu minta kalian coba nulis apa sih passion dari diri kalian. Coba ibu tunggu sekarang. Coba punya Sasti, ibu lihat. Oh, Sasti mempunyai passion diri dalam bidang menghitung. Nah, bagus nih untuk kerja di perbankan atau pemasaran, karena pemasaran kan banyak-banyak berhitung tuh, yang menghitung hasil, menghitung modal, menghitung keuntungan berapa bunganya gitu. Ya, baik, bagus. Selanjutnya yang lain. Ya, bagus. Alhamdulillah ya, kalian sekarang udah bisa mengerti apa passion diri kalian sendiri. Ibu rasa cukup karena memang waktu yang kurang memungkinkan. Kok kayaknya ngantuk ya? Sebelumnya kita ice breaking dulu yuk. Coba sekarang ibu kasih contoh. Kalau ibu bilang 1, kalian harus ngomong genap. Kalau ibu bilang 2, berarti kalian ngomong Ganjil. ya, yang konsen ya. 3. Ganjil. 3 itu genap. Kurang fokus kan. Sekarang ulangin lagi. 2. Genap. Aduh, kurang fokus lagi. Coba ulangin lagi. Kalau ibu ngomong 2 berarti ganjil. Kalau ibu ngomong 1 berarti genap. 5. Genap. Iya. 4. Ganjil. Nah, udah fokus nih. Terima kasih sebelumnya. Pertemuan ini kita cukupkan pada hari ini karena memang waktu yang tidak memungkinkan untuk kita melanjutkan. Kita bisa bertemu di lain waktu. Jadi kesimpulannya di sini itu kalian itu harus benar-benar mengerti potensi diri kalian, passion diri kalian untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih atau ke pendidikan yang lebih tinggi lagi. Jangan sampai salah jalur dalam memilih, karena masa depan kalian itu ada di dalam diri kalian sendiri. Baik, itu saja. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan hari ini dengan baik, sudah mendengarkan dengan baik. Jika ada salah kata ibu mohon maaf, kepada Tuhan ibu mohon ampun. Sebaiknya dipimpin doa terlebih dahulu sebelum diakhiri. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita semua sehat dalam lindungan Allah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.